Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelina Widawanti dengan NIM 2404 14 50122 kelas 2483E. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem informasi pada kasir Nopal Ice. Nah, di sini saya menggunakan SAMPP. Berhubung SAMPP-nya sudah saya jalankan, maka langsung saja ke database. Bila sudah saya buka tadi. Nah, di sini langsung masuk ke menu database. Langsung saja ke database es krim yang saya buat. Nah, di dalam database yang saya buat es krim ini tadi, saya mempunyai 6 tabel. Yang pertama yaitu detail transaksi, terus es krim, kategori, pelanggan, transaksi, dan user. Nah, es krim ini sama dengan produk dari es krim tersebut. Baiklah, langsung saja ke formnya. Nah, sebelum saya membahas semua form tersebut, kita ke koneksi terlebih dahulu. Nah, di sini koneksi ini digunakan untuk mengkoneksikan antara PHP MyAdmin dengan NetBeans tersebut. Nah, di dalam sini ada get connection, terus juga menyesuaikan dengan database saya yaitu es krim. Nah, di sini jika database itu berhasil terjalan, maka tulisannya koneksi database berhasil. Sedangkan jika tidak, maka muncul tulisan koneksi database gagal. Oke, sebelum saya masuk ke semua from Nopal Ice tadi, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang from login saya. Nah, di dalam from login saya ini terdapat dua, yaitu login dan buat akun. Nah, karena saya mempunyai dua itu, saya akan jelaskan di bagian login terlebih dahulu. Nah, pertama saya memanggil init components ini untuk menampilkan from, lalu saya juga mengambil koneksi init connection itu untuk memastikan aplikasi itu terhubung ke database yang tadi sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu saya mempunyai dua input utama. Yang pertama yaitu username sebagai username, yang kedua itu PW itu sebagai password. Nah, kedua data ini akan digunakan untuk mencocokkan data user itu di dalam database. Terus saya menggunakan button bagian sini, select from user where di bagian sini. Nah, fungsi ini itu untuk kalau misal username itu ditemukan, sistem itu akan bandingin password yang diinput dengan password yang tersimpan di database itu apakah persis atau tidak. Nah, jika password itu benar, maka username itu langsung berhasil login dan langsung masuk ke dalam dashboard yang tersedia. Nah, jika password itu salah, maka sistem itu akan nampilin tulisan password salah. Dan jika username itu tidak ditemukan, maka sistem itu akan menampilkan pesan username tidak ditemukan. Nah, karena ada username yang tidak memiliki akun, maka masuk ke dalam regis. Nah, di from regis ini itu digunakan untuk mendaftarkan user baru yang tidak memiliki akun tadi masuk ke dalam database yang tersimpan. Nah, user itu akan disuruh mengisi username atau membuat username dan password, lalu data itu tersimpan di database tadi di bagian user. Nah, di bagian sini mereka akan masukkan bikin akun dulu. Nah, jika sudah, nanti di bagian new login ini tersimpan yang mereka bikin akun tadi. Nah, dengan begitu user itu bisa langsung masuk ke login dan memasukkan password dan username yang dibikin tadi, lalu muncul lagi ke dalam dashboard. Oke, karena saya tadi sudah sedikit menjelaskan tentang login dan regis, maka langsung saja kita jalankan. Nah, ini dia tampilan depannya. Karena saya sudah membuat akun, maka langsung masukkan saja, atau bisa juga bikin akun terlebih dahulu. Nah, masukkan username-nya yaitu Cinta dengan password 098.
Setelah sudah, masukkan akun yang dibikin tadi, nama Cinta, passwordnya 098. Baiklah, ini dia tampilan dashboardnya. Di bagian form itu saya mempunyai 4 form, yaitu pelanggan, kategori, produk, dan yang terakhir itu transaksi di bagian pesan tersebut, di bagian pesan ini. Lalu di bagian laporannya itu ada laporan pelanggan, laporan kategori, produk, dan penjualan. Nah, di bagian data pelanggan ini, ini fungsinya untuk menginputkan nama pelanggan agar bisa melakukan transaksi pada pemesanan nanti. Nah, di bagian ini ID-nya saya gunakan otomatis, maka langsung saja masukkan namanya, yaitu Sarah. Masukkan juga nomor HP-nya. Datanya berhasil disimpan, maka muncul di bagian sini. Nah, jika ingin mengubah nama, kita cari namanya, misal Yuni. Cari. Kita ingin mengubah, misal ingin mengubah nomor HP yang belakangnya salah ketik, yaitu jadi 0. Yang tadi awalnya 23, maka menjadi 20. Dan juga misal ingin menghapus datanya, kita nama Eko. Kita klik hapus, maka di bagian Eko akan terhapus di dalam data pelanggan ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan button tambah yang itu digunakan untuk meng-clearkan data, karena saya langsung masuk ke dalam codingannya menggunakan refresh, maka setelah menginputkan nama langsung clear sendiri. Seperti namanya Putra. Seperti itu, langsung clear sendiri. Lanjut keluar. Selanjutnya masuk ke bagian kategori. Nah, di dalam kategori ini menampilkan macam-macam kategori di dalam es krim yang terdapat di Noplay Asi ini. ID-nya sama seperti tadi, otomatis melanjutkan ID sebelumnya. Kita tambah kategori plastik. Di save. Maka muncul di bagian tabelnya. Jika ingin mengganti, misal mengganti kon, kita mengganti kon cup misal, maka akan berubah nama kategorinya menjadi kon cup. Dan misal kita ingin menghapus, di bagian plastik, kita cari, kita hapus, maka data yang di sini bakal terhapus. Selanjutnya yaitu di bagian produk. Nah, di bagian from produk ini menampilkan atau ingin menginputkan bagian-bagian dan nama-nama dari es krim tersebut, mulai dari nama, harga, stok dari es krim tersebut maupun kategori dari es krim tersebut. Misal ingin menambahkan ID-nya juga otomatis, langsung saja ke nama, ingin menambahkan sundae biskuit. Ingin es krim tersebut masuk menggunakan stick dengan harga 10.000. Stoknya ada 50. Kita save. Maka data tersebut masuk ke dalam sundae biskuit ini. Lalu jika kita ingin mengubah namanya, misal salah input yang tadinya sundae, yang harusnya sundae Oreo, atau input sundae biskuit, kita cari, kita ubah menjadi sundae Oreo. Lalu harganya, karena tadi salah input, harganya naik jadi 15.000. Kita edit, maka berubah dari sundae biskuit tadi menjadi sundae Oreo dengan harga 15.000. Terus jika ingin menghapus Oreo Sun karena stoknya tidak ada lagi, kita cari Oreo Sun, kita hapus, maka data itu terhapus, tidak ada lagi.
Yang terakhir itu transaksi jika ada ingin orang yang memesan yang sudah diinputkan tadi namanya di pelanggan. Nah, ID-nya juga sama seperti tadi, otomatis dan tidak menggunakan tombol. Dan beberapa tabel sebelumnya tadi tidak menggunakan button tambah karena sudah ditambahkan di codingan refresh, jadi otomatis clear sendiri. Nah, misal Novel ingin memesan, karena namanya tadi sudah diinputkan di data pelanggan, jadi tinggal kita cari nama Novel. Dia memesan tanggal hari ini, tanggal 22, terus dia ingin memesan sundae Oreo. Nah, di sini misal dia ingin melihat harganya dulu, ingin mencukupi uangnya, kita lihat dulu. 15, dia pengen beli 3, kita lihat dulu harganya 45.000. Ternyata uangnya kurang, uangnya cuman ada kurang dari 45, maka coba kita hitung. Nah, 30 uangnya pas misal, jadi dia beli cuma 2, kita masukkan, maka langsung terinput di sini, kita save. Nah, sudah, kita keluar, lanjut ke laporan di pelanggan tadi. Ini dia yang diinputkan tadi, nama-nama data pelanggan yang ingin memesan. Ada Yuni, ada syarat tadi. Jika cetak, bisa dicetak. Bagian sini, nanti tinggal print. Selanjutnya, yaitu laporan kategori. Ini laporan untuk macam-macam es krimnya tadi, ada corn cup, stick. Jika dicetak juga bisa dicetak, lalu tinggal print saja. Selanjutnya yaitu keluar lagi. Selanjutnya laporan produk. Ini dia laporan produk lengkap dengan nama, harga, stok, dan kategorinya. Seperti ini. Jika dicetak juga tinggal cetak saja, print. Dan yang terakhir itu laporan penjualan. Nah, ini dia laporan yang diinputkan jika tadi ada yang memesan dari tanggal-tanggal tersebut, tanggal 20, tanggal 22. Novel tadi membeli sundae Oreo dengan harga 15.000, beli 2 dengan jumlahnya 30.000. Dan jika ingin membuat laporan cetak, tinggal print nanti. Keluar. Dan jika ingin menutupnya, tinggal logout. Sudah selesai. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai sistem informasi pada kasir Notify Ice. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.